Kemarin waktu saya beres-beres, saya nemuin PS2 lama saya yang ada dalam tas ini. Isinya ya seperti PS2 pada umumnya ya. Ada di sini ada stick buat PS-nya. Terus ya di sini ada kabel AV buat video sama suaranya. Ya, ini kenapa nggak tahu nih, kenapa nggak mau fokus. Dan tentu di sini ada unit dari si PS2 itu sendiri ya nih. Aduh, nggak mau fokus. Nah, ini dia ya. Kondisinya sih agak berdebu ya karena udah lama nggak dimainin dan udah lama tersimpan. Di sini PS2-nya versi PS2 yang slim atau yang pakai kaset, bukan yang tebal atau fat itu ya. Nah, di belakangnya ada port-port seperti port buat videonya, Ethernet, optical, dan juga port powernya. Terus di sini juga ada si kabel powernya ya. Ini untuk konverter dari AC ke DC-nya ya. Untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus yang tidak bolak-balik. Di sini ada memory card dan ini MC boot ya. Memory cardnya bukan untuk menyimpan tapi untuk booting. Alasannya karena saya sudah nggak pakai yang kaset lagi, jadi saya butuh yang MC boot. Lalu yang di sini yang 8 MB itu buat menyimpan data, save datanya atau progress gamenya. Nah, di sini ada yang tadi, ini kabel yang buat AC-nya ya. Dia masih memakai colokan yang seperti itu. Jadi ntar dibutuhkan converter. Lalu untuk menyalakannya ya kita harus mencolok-colokkan segala-galanya ya. Kita colokkan dulu DC-nya, nggak apa-apa. Kalau kabel yang tadi sudah kita colok, kita bisa colok kabel yang DC-nya. Sebenarnya nggak masalah sih kita colok duluan juga. Cuma ya bebas-bebas aja lah, yang penting nggak macem-macem. Dan ini untuk kabel power, karena ini masih modelnya nggak masuk ke stop kontak, kita ambil konverternya dulu ya yang kayak begini, lalu kita colok kayak begini. Setelah beres dicolok ke situ, kita bisa colok langsung ke stop kontak agar bisa masuk. Nah, terlihat indikator dayanya sudah ada ya, lampunya berwarna merah. Setelah itu kita bisa colokan sticknya ke si PS-nya ini. Setelah itu kita bisa colokan si kabel output video dan audionya ini ya ke belakang si PS-nya ini, ke dalam lubang yang ini. Tapi di sini saya nggak akan pakai si kabel RCA ini, si AV ini, tapi saya bakal pakai ini namanya converter PS2 atau HDMI. Fungsinya ya mengkonvert yang tadinya dari sinyal analog kita pakai HDMI yang udah pakai sinyal digital. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih pakai yang tadi yang RCA, yang AV, itu gambarnya akan jelek lah. Jadi kenapa kita pakai HDMI? Karena untuk membuat gambarnya jadi lebih bagus lagi gitu. Nah, lanjut kalau tadi outputnya udah kita pasang, kita lanjut memasang si memory cardnya ya. Ini kita pasang yang MC boot dulu di slot 2 dan kita pasang yang buat save datanya di slot 1. Nah, yang MC boot ini jangan pernah kalian pakai buat nge-save ya, karena bisa merusak file buat bootingnya ini. Nah, setelah booting beginilah ya tampilan dari si MC bootnya. Kenapa saya nggak pakai kaset? Karena sebenarnya PS ini kan bisa pakai kaset, tapi sayangnya ini kasetnya ini udah kebuang gitu. Jadi kita butuh pakai harddisk. Nah, ntar harddisknya kita colok di lubang USB yang masih kosong ini, gitu. Buat tambahan aja, kalau misalnya kalian nanya, bang kan kalau misalnya kaset bisa boleh lagi, kenapa nggak beli kaset, kenapa nggak beli kaset gitu. Jawabannya gini ya, beli kaset itu apalagi buat kaset-kaset PS2 itu sistemnya dia udah mirip sama gacha gitu. Jadi kalian tuh hoki-hokian lah bahasanya. Kalau syukur-syukur kalian beli bisa dimainin. Tapi kalau misalnya kalian lagi sial ya kalian beli
Pas sampai rumah dicoba itu kadang-kadang udah nggak bisa. Bahkan dulu sampai saya sempat pengalaman beli kaset itu covernya dia Lego Ninjago, pas di play ternyata Lego Batman gitu. Ketipu lah. Jadi lebih baik pakai harddisk karena bisa gratis, bisa lebih gampang juga ininya, dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan kamu pakai kaset gitu aja. Lanjut, karena tadi kita nggak punya kaset ya buat main gamenya, kita menggunakan media penyimpanan eksternal seperti harddisk atau flashdisk. Nah, di sini saya menggunakan harddisk itu. Nah, yang harus dicatat di sini adalah yang harus dipakai itu harddisk yang berformat atau flashdisk yang berformatnya V32 ya, bukan NTFS. Jadi kenapa saya tidak memakai harddisk yang ini yang di kiri, karena dia formatnya masih NTFS. Untuk masalah ukurannya sebenarnya bebas mau berapa giga, yang penting formatnya V32 bukan NTFS. Jadi saya memakai harddisk yang kabel biru ini karena dia sudah berformat V32. Lanjut, kita buka laptop dan mencari website untuk mendownload gamenya. Di sini saya contohkan misalnya website Coolroom ini ya. Kita untuk mencari game sih bebas-bebas aja, yang penting dia PS2, dan sebisa mungkin cari yang formatnya ISO. Di download, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, setelah download selesai, kita ekstrak, dan kita juga membutuhkan satu lagi software ya yang bernama Wusbutil ini. Itu bisa di download di Google aja. Kita ekstrak sampai dia muncul yang formatnya ISO ya. Kita buka Wusbutilnya. Setelah buka, kita pilih file, lalu create game from ISO. Pilih letak di mana game file ISO yang tadi, lalu pilih di mana harddisk eksternalnya. Setelah itu langsung saja pilih create ya. Nah, di sini juga saya sudah menginstal beberapa game ya. Ini sebenarnya game-game lama saya sih, tapi nggak apa-apa lah. Setelah itu harddisk kita cabut dan kita colok di si lubang USB-nya ini. Nah, setelah harddisk sudah colok, taruh aja di mana aja, yang penting nggak terlalu membahayakan bagi si harddisknya. Lalu kita nyalakan si PS ini, biarkan si PS ini booting sampai benar-benar booting, lalu pilih menu Open PS2 Loader atau OPL. Tunggu sampai masuk ke dalam menu OPL. Setelah masuk menu OPL, kita pilih game yang akan kita mainkan, lalu kita tekan silang atau X ya. Tunggu sampai loading gamenya selesai. Oh ya, untuk gamenya ini saya memakai Basara ya, tidak jadi memakai Digimon karena Digimon itu korup. Resikonya ya, untuk PS2 harddisk yang memakai MC boot itu biasanya gamenya korup. Cara mengatasinya kita bisa menginstalnya kembali. Nah, di sini berhasil kan masuk Basaranya. Saya akan mencoba memainkannya menggunakan si Nohime ini. Beginilah gameplaynya. Nah, untuk kekurangan dari si MC boot ini adalah dia biasanya loadingnya lama, lalu untuk video-video cutscene itu kadang-kadang patah-patah. Walau begitu sih, overall ini merupakan hal yang masih cukup oke lah ya. Apalagi untuk barang yang umurnya sudah 20 tahun lebih gitu. Bisa dilihat aja di sini dia rilisnya tahun berapa. Untuk rawat sampai sekarang aja itu udah suatu pencapaian besar. Apalagi PS2 ini adalah salah satu konsol yang lumayan terkenal di Indonesia pada tahun 2000-an sampai 2010-an awal ya, sebelum dimana ada PS3 dan PS4. Oke ya, itu sekian video sama cerita-cerita sedikit dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.